Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, Ummahat, sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab tentang al-istithna. Bab al-istithna, ya Allah. Istithna. Apa itu Ustaz al-istithna? Al-istithna merupakan masdar dari kata istathna yas yastathni. Apa artinya? Istasna yastasni, maka lughatan. Makna al-istisna ialah al-ikhraj. Apa itu al-ikhraj? Mengeluarkan. Contohnya, istasnaitu. Naitu syakhsan. Saya istasnaitu syakhsan. Bima'na akhrajtuhu. Saya mengeluarkannya. Itu secara bahasa. Taib secara istilah. Istilahan. Secara istilah, al-istithna ialah ikhraju syai'in bi'illa au ihda akhawatiha laula dzalikal ikhraj lakana hadha syai' hadha syai'u dakhilan fil hukmi alladhi qabla illa. Baik, Ustaz, definisinya panjang. Mudah. Ikhraju syai'in, mengeluarkan sesuatu. Contoh. Baik. Contohnya, misal ja'a al-qawmu illa zaidan. Ikhraju syai'in, mengeluarkan sesuatu. Yang kita keluarkan adalah Zaid, mengecualikan Zaid bi'illa, menggunakan illa atau salah satu dari saudaranya. Kalaulah bukan kalaulah tidak kita keluarkan, lakana hadza syai', tentu Zaid ini, sesuatu ini, dakhilan, masuk fil hukmi, di dalam hukum sebelum illa. Dia kita hukumnya apa sebelum illa? Ja'a al-qaumu. Kalaulah bukan illa, tentu Zaid masuk di dalam jenis kaum atau yang ja'a. Itu secara istilah. Baik. Kemudian mesti kita pahami di sini ja'al qaumu ila Zaidan. Satu kaum ini datang kecuali Zaid. Maka istilah-istilah yang wajib kita pahami, yang pertama, al-mustasna minhu. Ilahnya disebut adatu al-istisna. Zaidannya al-mustasna. Baik. Zaidan ini yang dikecualikan. Oh, mustasna itu yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Dari apa? Dari mustasna minhu. Jadi mustasna minhu itu sesuatu yang kita kecualikan darinya. Adapun ilah ada tul istisna. Salah satu kata yang berfungsi untuk al-istisna. Ya. Jadi al-mustasna minhu al-qawm, al-mustasna disebut, atau Zaidan disebut al-mustasna. Baik. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana kita membaca al-mustasna. Bagaimana kita membaca al-mustasna. Baik. Harus kita pahami beberapa istilah yang dikemukakan oleh Ibnu Ajurrum. Yang pertama ada at-tam. At-tam. Apa itu at-tam? An yuzkara fihi al-mustasna minhu. Baik. Jadi at-tam itu disebutkan pada kalimat tersebut, mustasna minhunya disebutkan. Betul. Itu disebut at-tam. Kemudian ada istilah al-mujab. Apa itu al-mujab? Alla yasbiqaha nafyun au nahyun au istifhamun. Oh, jadi mujab itu
tidak didahului oleh nafi, nahi, atau istifham. Itu mujab. Kemudian ada istilah al-manfi. Apa itu al-manfi? Kebalikan dari mujab. Berarti an yasbiqoha nafyun au nahyun au istifhamun. Ya. Baik. Kemudian ada istilah yang lain, yaitu an-naqis. An-naqis ini adalah kebalikan dari at-tam, yaitu alla yuzkar fihi al-mustasna minhu. Jadi mustasna minhunya tidak disebutkan. Sebetulnya di dalam bentuk terakhir ini tidak ada hukum istisna. Tidak ada hukum istisna. Kenapa tidak ada hukum istisna? Ya bagaimana kita mengecualikan sesuatu kalau sesuatu yang kita kecualikan darinya itu tidak ada. Baik. Bagaimana kita mengecualikan sesuatu kalau yang kita kecualikan darinya itu tidak ada atau mustasna minhunya tidak ada, maka tidak ada hukum istisna. Kita akan memahaminya nanti. Baik. Kemudian yang namanya jumlah yang ada istisna atau yang ada ila atau saudara-saudaranya itu mencakup yang pertama at-tam al-mujab. Salamnya itu at-tam al-mujab. Jadi dapat kita ketahui disebutkan mustasna minhu tidak dulu oleh nafi, nahi atau istifham. Contohnya Ustaz, contoh ja'a al-qawmu illa zaidan. Seperti itu. Contohnya. Apa hasilnya? Jika kalam tam mujab wajib an-nasbu alal istisna. Dia wajib mansub sebagai mustasna. Maka ja'al qawmu ila zaidan, di sini jumlahnya apa? Mujab tidak didahului oleh nafi, nahi atau istifham. Kemudian di sini juga tam. Kenapa? Karena disebutkan mustasna minhunya. Maka zaidan ini wajib. Wajaban nasbu. Sebagai apa? Al-mustasna. Sebagai al-mustasna. Itu bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua. Bentuk kedua ialah at-tam al-manfi. At-tam berarti disebutkan mustasna minhu, al-manfi didahului oleh nafi, nahi atau istifham. Contoh. Ma ja'a al-qawmu illa zaidan atau zaidun. Baik. Apa hasilnya ketika kalamnya itu tamanfi? Maka hasilnya adalah jaza fihi al-badal. Dalam kalimat atau dalam kalam tersebut boleh dia itu hukum isim setelah in, ya. Hukum isim setelah il. Yang tadi wajib mansub, sekarang jaza boleh pada kalam itu dia itu sebagai badal au an-nasbu alal istisna atau mansub sebagai mustasna. Baik. Jadi di sini Ustaz kita fahami bahwa maja al-qaumu di sini nafi berarti jumlahnya manfi. Kemudian tam, kenapa? Karena disebutkan al-mustasna minhu, maka boleh badal. Badal itu berarti mengikuti mustasna minhu. Zaidun di sini mengikuti al-qaum sebagai badal. Atau mansub alal istisna, berarti zaidan mansubu alamatun nasbi al-fathah. Atau mansubun alal istisna. Ala al-istisna.
Di hasilnya boleh dia sebagai badal atau mansub sebagai istisna. Baik. Satu hal satu hal yang penting, wajaba an-nasbu daiman wa abadan idza kana al-mustasna laisa min jinsi al-mustasna minhu. Baik. Perhatikan. Dan wajib mansub daiman wa abadan, selalu dan selamanya. Ketika kapan mustasnanya itu bukan dari jenis mustasna minhu. Ketika kita bilang maja'al qaumu illa zaidan, apakah Zaid salah satu dari kaum? Kita bilang betul. Dia adalah salah satu jenis dari al-qaum. Tetapi dalam Al-Qur'an fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Iblis wajib. Kita mengecualikan iblis dari al-malaikah. Apakah iblis malaikah? Bukan. Maka wajib mansub alal istifna. Laisa min jinsi al-malaikah. Baik. Seperti itu. Itu tam manfi. Tam manfi. Kemudian, selain dari itu, Ibnu Ajurum mengemukakan jumlah atau kalam yang an-naqis. Perlu difahami, naqis ini tidak disebutkan mustasna minhu, tidak disebutkan al-mustasna minhu. Itu satu. Yang kedua, pasti jumlahnya itu al-manfi. Tetapi harus kita pahami, anak ulangi kembali, kalau mustasna minhunya enggak ada, maka tidak ada hukum istisna. Maka hasilnya pun sedikit berbeda. Apa hasilnya? Hasilnya bihasabi mauqi'ihi atau mauqi'iha ya. Fil i'rad, maka kata tersebut berdasarkan kedudukannya di dalam i'rad. Baik, contoh ma jaa, ma ra'aitu, ma nazartu. Ma jaa illa Zaidun. Ma ra'aitu illa Zaidan. Ma nazartu ila Zaidin. Maka tergantung kebutuhan sebelum ila. Kita lihat yang pertama maja ila Zaidun. Majamu itu kenapa fa'il? Maka Zaidlah fa'ilnya. Bukan sebagai hukum istisna di sini tidak ada, tidak ada. Ma ra'aitu ila Zaidan. Ma ra'aitu ila Zaidan, maka Zaid di sini sebagai maf'ul. Kenapa? Karena ra'aitu ini membutuhkan maf'ul. Ma nazartu illa ila Zaidin. Kenapa nazartu ini dia itu muta'addi dengan huruf jar, maka membutuhkan isim atau huruf jar dan isim majrur ila Zaidin. Jadi berdasarkan kedudukan di dalam i'rab. Ustaz, apakah sebagai fa'il, sebagai maf'ul dan isim majrur saja? Contohnya enggak, tergantung. Tergantung. Dalam Al-Qur'an, ma kana lahum ayyad uluha illa khaifina. Di sini khaifin sebagai apa? Sebagai hal dari apa? Dari al-waw. Hal bukan sebagai fa'il maf'ul atau isim majrur, bukan. Pokoknya tergantung kedudukannya di dalam i'rab. Jadi itulah hukum al-istifna ya. Ada 3. Jadi boleh kita ulangi Ustaz? Boleh. Ya, ketika
kalam itu tam al-mujab. Contohnya maja'a al-qawmu illa zaidan. Jadi hasilnya wajaba an-nasbu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tam al-manfi. Contohnya maja'a al-qawmu illa, ada dua. Jaza fihil badalu. Wajaza fihi an-nasbu. Jadi illa Zaidun sebagai badal, wa illa Zaidan sebagai mustafna. Kemudian yang ketiga, an-naqis. Hasilnya apa? Bihasabi mauqi'iha fil i'rab. Berdasarkan kedudukan kata tersebut di dalam i'rab. Contohnya maja'a illa Zaidun, ma ra'aitu illa Zaidan, ma nazartu illa ila Zaidin. Seperti itu. Itu dia ringkasannya. Baik. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan membahas adawatul istifna. Adawatu al-istifna. Baik, Ustaz, adawatul istifna berarti istifna itu kata-kata yang fungsinya untuk istifna, bukan illa saja, bukan. Dan adawatul istifna ini bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama, dia itu sebagai huruf. Yang kedua, dia itu sebagai isim. Dan yang ketiga, dia itu harfun taratan wal fi'lu taratan. Jadi kadang-kadang sebagai huruf, kadang-kadang sebagai fi'il. Baik. Kenapa kita harus mengetahui? Kenapa kita harus mengetahui ini? Kalau huruf, kita tidak perlu berpikir kedudukannya sebagai apa, ya. Kenapa? Karena yang namanya huruf itu la mahalla lahu minal i'rab. Tidak memiliki kedudukan. Kita tidak bilang marfu, mansub, majrur, majzum. Kita juga tidak bilang fi mahalli raf'in, nasbin, jarin atau jazmin. Ya, kemudian yang kedua yang namanya huruf pasti mabni. Baik. Siapa hurufnya? Ada watul istifna yang huruf dia itu apa? Cuman satu, yaitu illa saja. Illa saja. Yang kedua isim. Di sini sebetulnya ada dua kata, yaitu ghairu, ghair ya, dan siwa. Tapi bangsa Arab ada yang mengatakan siwa, suwa, dan sawa. Kedua ini mungkin kita tidak akan menemukannya sama sekali, ya. Jadi yang fokus siwa dan ghair. Dia itu isim. Kenapa kita harus mengetahui? Karena yang namanya isim ini harus memiliki kedudukan, ya. Dan ini contohnya ghair, bisa kita bilang ghairu, ghaira atau ghairi. Bagaimana kita melafalkannya, bagaimana kita membacanya? Maka kita harus tahu. Kedudukannya pun harus ada. Kenapa? Karena isim itu mesti ada kedudukannya dalam i'rab. Kemudian kadang-kadang menjadi huruf, kadang-kadang menjadi fi'il. Maksudnya bagaimana? Ada bangsa Arab yang mengatakan apa saja? Qala, ada, dan hasya. Hasya. Jadi maksudnya sebagian ada yang mengatakan ini adalah al-harfu, bahkan lebih jelasnya harfu jarrin. Ada yang mengatakan dia itu adalah fi'lun. Kalau harfu jar berarti isim setelahnya majrur. Betul, ya? Kalau fi'il berarti dia tuh harus beramal. Ada fa'il,
ada maf'ul. Dan kita akan bahas satu persatu. Baik. Selanjutnya, kita bahas tentang isim atau adawatul istisna di isim. Ghair dan siwa. Ghair dan siwa. Al-mustasna majrurun daiman. Ini dia hasilnya. Yang kita kecualikan itu pasti majrur selamanya, selalu. Contohnya, ja'a al-qawmu ghayra zaidin. Pasti. Majrur daiman. Sebagai apa? Alal mudhafi ilaih. Oh, sebagai mudhaf ilaih. Betul. Maka zaidin kita kecualikan dari al-qawm. Dia itu pasti sebagai mudhafun ilaih. Dan ghair ini sebagai mudhaf. Baik, mafhum Ustaz. Ja'al qawmu ghayra zaidin atau siwa zaidin. Pasti. Baik. Ustaz, sekarang yang Anda bingung, bagaimana kita melafalkan ghairu atau ghairi? Mana yang benar? Maka hukum ghair atau siwa, cara bacanya, al ismi ba'da il. Hukum ghair siwa seperti isim setelah illa. Maksudnya bagaimana? Kalau tam mujab. Tam mujab. Ini mujab tidak oleh nafi. Al-qawmu ini berarti tam. Berarti kita bilang wajib mansub alal istisna. Ja'al qawmu ghayra zaidin. Wajib. Kemudian kalau tam manfi. Manfi misal maja'a tam. Al-qawmu berarti ghairu zaidin atau ghayra zaidin. Sebagai badal mansub alal istisna. Atau naqis maja'a ghairu zaidin. Ini naqis. Ma ra'aitu ghayra zaidin. Afwan, sebentar. Afwan, kita lanjutkan. Kalau naqis bagaimana? Maja'a ghairu zaidin. Suara Anda terdengar, Umaha? Terdengar, Ustaz, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik. Ma ra'aitu ghayra zaidin ma nazartu ila ghairi zaidin. Jadi hukumnya setelah seperti isim setelah illa. Baik Ustaz, berarti kalau kita bilang ghair, maka kita harus konsekuensinya ghairu atau ghairi. Tetapi kalau kita bilang siwa, ini aman. Ja'al qawmu siwa zaidin. Maja'al qawmu siwa zaidin. Kenapa? Karena harokatnya muqaddarah. Ya. Maja'a siwa zaidin. Harokatnya muqaddar. Jadi lebih aman. Itu hukum ghair dan siwa. Sekarang hukum khala, ada, dan hasya. Kadang-kadang dia ruf dan kadang-kadang dia fi'il. Baik. Ketika kita bilang dia itu al-harfu, huruf jar ya.
maka konsekuensinya al-mustasna majrurun. Mustasna itu majrur. Contoh, ja'al qawmu qala Zaidin, atau ada Zaidin, atau hasya Zaidin, seperti itu. Majrur. Kalau kita bilang dia itu al-fi'lu, maka hasilnya dia itu mansubun alal maf'uliyah. Dia itu mansub sebagai maf'ul bih. Ketika Anda bilang ja'a al-qawmu qala Zaidan dan seterusnya. Begitu pula yang lain. Ja'al qawmu qala Zaidan. Zaidan ini sebagai maf'ul bih. So, tadi kita lihat ada fa'il, ada maf'ul bih. Maf'ul bihnya sudah ada, yaitu mustasna. Sekarang fa'ilnya apa? Di sini wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa. Ustaz, dhamir mustatir yang takdirnya huwa itu biasanya jawazan, kecuali di sini. Di sini itu wujuban. Baik. Jadi bangsa Arab ada yang mengatakan dia itu huruf, maka konsekuensinya dia majrur. Ada yang mengatakan dia fi'il, konsekuensinya dia sebagai maf'ul bih dan mansub. Tetapi mereka sepakat idza dakhala 'alaiha ma, jika masuk padanya ma, ta'ayyan ta'ayyana ta'ayyana 'ala annaha fi'lun. Jadi kalau masuk ma atau didahului ma, qala ada, maka dia itu tentu sebagai fi'il. Kenapa? Karena ma ini tidak masuk kecuali kepada fi'il. Jadi ketika kita bilang ja'a al-qawmu ma qala Zaidan, sepakat. Ja'al qawmu ma ada Zaidan. Ini juga sepakat. Seperti itu, Mas. Ini pembahasan tentang al-istisna. Ada pertanyaan, Mas? Setengah jam ya, menerangkan cuma setengah jam, tidak lama. Jadi kalau ummahat merasa ini panjang, merasa banyak, sebetulnya enggak. Karena menjelaskan cuma setengah jam itu juga menjabarkan ke sana ke sini. Kalau diringkas, mungkin bisa 10 menit juga ummahat sudah beres ya. Babul istisna. Bab tentang al-istisna. Wa huruful istisna 8. Baik. Dan huruf-huruf istisna ada 8. Tapi di sini muncul hal yang menurut kita kenapa gitu ya. Dipertanyakan. Di sini Ibnu Ajurum mengatakan huruful istisna, huruf. Kita tahu ada watul istisna itu tidak seluruhnya huruf. Kita tahu ada yang isim, ada yang huruf, bahkan ada yang fi'il. Baik, Ustaz, Anda pernah mendengar, Anda tahu bahwa harfun secara bahasa itu adalah kata. Harfun secara bahasa adalah kata. Dalam hadis man qara'a harfan min kitabillahi gitu kan, maqulu alif lam mim itu harfan, lakin alif harf, lam harf. Kenapa itu menunjukkan secara bahasa memang satu kata biasanya disebut harf. Baik, bagaimana ya Ustaz? Tapi harus ihtiram, maksudnya harus satu jalan. Kita kan sedang membahas nahwu, maka secara istilah ulama nahwu, harfun itu bukan kata, ya huruf pada umum yang kita ketahui dalam ilmu nahwu. Cocoknya ada watu al-istisna 8. Wahia illa wa ghairu, ini huruf ghairu siwa suwa sawa, ini
isim, kalau ada hasya ini fi'il. Dan kadang-kadang huruf. Wa aqulu, maksudnya Syekh Muhyiddin, al-istithna ma'nahu, maknanya fil lughati, secara bahasa atau dalam bahasa, mutlaqul ikhraj. Ketika kita bilang istithna, maka al-ikhraj mutlaqan. Maksudnya gitu. Secara makna, ketika kita tidak kaitkan dengan apapun, al-istithna itu al-ikhraj mutlaqan. Tapi ketika kita ikat dengan istilah ulama nahwu, oh berarti bukan makna al-ikhraj, bukan makna al-ikhraj secara bahasa, enggak. Memiliki makna yang lain, yaitu al-ikhraju syai'in bi ila wahdawati dan seterusnya. Wa huwa fi istilahin nuhat, dan dia secara istilah ulama nahwu ibaratun, ungkapan tentang al-ikhraj bi ila aw ihda akhwatiha. Kita mengeluarkan apa, sesuatu dengan menggunakan ila atau salah satu dari saudara ila, li syai'in, untuk sesuatu yang kita inginkan. Oh ya, mengecualikan mustathna dari mustathna minhu. Laula dzalikal ikhraj, kalaulah bukan karena pengecualian itu, lakana, maka yang dikecualikan itu, dakhilan, masuk, fima, pada apa-apa, qoblal adat, sebelum adat atau sebelum illa. Ja'al qawmu illa zaidan, kalaulah bukan illa, maka zaid masuk ke dalam al-qawm. Wa mithaluhu qawluka, dan contohnya ucapanmu, najahat talamizu illa amiran, kalaulah bukan illa, maka amir masuk kepada talamid yang najaha. Faqad akhrajta biqaulika, maka sungguh kamu telah mengecualikan atau mengeluarkan dengan ucapanmu illa amiran, ahadat talamid, salah satu dari siswa, wa huwa amir, itu amir. Walaula dzalikal ikhraj, kalaulah bukan karena pengecualian itu, lakana amir, tentulah amir itu, dakhilan, masuk, fi jumlatit talamizi an-najihin, dalam cakupan talamid, siswa-siswa yang berhasil. Wa'alam, ketahuilah, anna adawatil istithna kathirah, bahwa adawatul istithna itu banyak, ya. Wa qad dzakara minha al-mu'allif thamaniya adawatin, dan sungguh mu'allif dzakara minha, menyebutkan minha, sebagian dari adawatul istithna, sebagian, min itu bermakna at-tab'id. Al-mu'allifu samani adawatin. Kenapa ya? Samani. Kenapa enggak samania? Kenapa enggak samania? Samania adawatin. Allah Ta'ala alam. Kenapa ya? Atau ummahat di depannya ada cetakan yang lain, samani atau samania? Baik. Walladzi dzakarahu minha, dan yang mu'alif sebutkan minha dari adawatul istitsna, ala salasati anwa', ada 3 macam. An-naw'ul awwal, contoh yang atau macam yang pertama, ma yakunu harfan daiman wa huwa illa, yang dia itu huruf selamanya, yaitu illa. Wa naw'u tsani, dan macam yang kedua, ma yakunu isman daiman, yang isim selalu, wa huwa arba'atun, dan itu ada 4. Wa hiya siwa bil qasri, dan itu siwa dengan al-qasr. Qasr ini maksudnya bil alif al-maqsurah. Al-alif al-maqsurah. Alif maqsurah ini adalah alif yang bentuknya ya seperti ini? Bukan. Aso, ini juga alif maqsurah. Lantas alif maqsurah itu apa? Dalam kadar mad. Al-qasr itu 2 harokat. Jadi siwa itu cuma 2 harokat. Ada alif al-mamdudah, maka mad secara ilmu tajwid mafhum kan ya, qasr dan mad berarti lebih dari 2, itu mad. Bil qasr wa kasri sin wa suwa bil qasr wa dhammi sin wa sawa bil mad, berarti lebih dari 2 harokat. Ini disebut al-alif al-mamdudah wa fathi sin wa ghair. والنوع الثاني ما يكون حرفا تارة ويكون فعلا تارة أخرى, yang kadang-kadang menjadi huruf, kadang-kadang menjadi fi'il. Maksudnya sebagian bangsa Arab menjadikannya huruf, sebagian yang lain menjadikannya fi'il. Wahia salatu adawatin, dan dia merupakan
atau dia ada 3 adawat, wahya khala, ada dan hasya. Hukmul mustasna bi illah, hukum al mustasna yang kita kecualikan menggunakan illah. Jadi yang pertama illah. Fal mustasna bi illah, adapun mustasna dengan illah, yunsabu. Ini yang pertama. Yunsabu idza kana al kalamu taman mujaban. Disebutkan mustasna minhu mujab, tidak didahului oleh nafi, nahi atau istifham. Nahu qala, bukan qala, qamal, mungkin ya qamal qawmu illa zaidan wa kharaja nasu illa amran. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman manfiyan, jaza fihi al-badal, boleh sebagai badal, wa nasbu ala al-istithna, maqam al-qawmu illa zaidun badal, wa illa zaidan sebagai mustasna. In kana al-kalamu naqisan, ini sebetulnya tidak ada hukum istisna karena ala hasabil awamil, berdasarkan awamil. Nahu maqama illa zaidun, qama membutuhkan apa? Membutuhkan fa'il, maka zaidlah yang sebagai fa'il. Ma darabtu illa zaidan, darabtu ini membutuhkan apa? Membutuhkan maf'ul, maka zaidan sebagai maf'ul. Wa ma marartu illa bi zaidin. Gitu. Wa qulu, maksudnya Syekh Muhyiddin ya, wa'lam, ketahuilah olehmu, anna lil ismi al-waqi' ba'da ila thalathata ahwal, bahwa bagi isim yang terletak setelah ila thalathata ahwal, ada 3 keadaan. Al-hala al-ula, ini yang pertama, wujubun nasbi 'ala al-istithna, ini yang pertama. Al-hala ats-tsaniyah jawazu itba'ihi lima qabla illa, dia sebagai badal sebetulnya, boleh dia mengikuti kepada apa-apa yang sebelum ila ala annahu badal, sebagai badal minhu, badalun minhu dari mustatsna minhu, maksudnya ya, ma'a jawazi nasbi ala al-istithna, boleh juga mansub ala al-istithna. Al-hala ats-tsaliyah wujubu ijra'ihi ala hasabi ma yaqtadihi al-'amil al-madhkur qabla illa, wajib kita tetapkan atau kita gunakan, wajib kita gunakan berdasarkan apa-apa yang amil itu tuntut, ya, amil yang telah disebutkan menuntut sebelum ila. Ada amil yang menuntut untuk sebagai fa'il, maja'a zaid illa zaidun. Ada yang menuntut sebagai maf'ul, ma ra'aitu illa zaidan. Wa bayanu dzalika, dan penjelasan itu, annal kalam alladzi qabla illa, bahwa al-kalam sebelum illa itu imma an yakuna taman mujaban, ini yang pertama, wa imma an yakuna taman manfiyan, ini yang kedua, wa imma an yakuna naqisan wa la yakunu hina idzin ila manfiyan. Naqis itu tidak keadaannya ketika itu tidak kecuali dalam keadaan manfi. Jadi naqis itu pasti manfi. Ini yang ketiga. Wa ma'na kaunil kalam as-sabiq taman, dan makna bentuk al-kalam yang telah dahulu itu maknanya adalah tam, apa? An yuzkar fil mustataminu, ini makna tam. Wa ma'na kaunihi naqis, dan makna bentuknya naqis, alla yuzkar fihi mustataminhu. Naqis itu tidak disebutkan al-mustataminhu, berarti tidak ada istisna sama sekali ya. Wa ma'na kaunihi mujab, dan makna bentuknya itu mujab, berarti alla yasbiqahu nafyun aw shibhuhu, tidak didahului oleh nafi atau shibhu. Wa shibhun nafi an-nahi wal istifham, dan shibhu nafi adalah nafi, nahi atau istifham. Wa ma'na kaunihi manfiyan, dan makna bentuknya manfi, an yasbiqahu, didahului ahadu hadhil asya, salah satu dari yang ini. Maksudnya apa? Nafi, nahi atau istifham. Baik. Selanjutnya, fa in kana al-kalamu sabiqu taman mujaban, jika kalam yang dahulu maksudnya sebelum illa tam mujab, wajib nasbul ismi al-waqi ba'da ila, wajib mansub isim yang terletak setelah ila alal istithna, sebagai istithna. Nahu qolika qamal qawmu ila zaidan, di sini tam mujab, wajib nasbu alal istithna. Wa qawluka kharaja nasu illa amran, tam mujab. Fa zaidan wa amran mustathnayani, dua yang dikecualikan, min kalamin tamin, dari kalam yang sempurna, li dzikril mustataminhu, karena disebutkan mustataminhu, wa huwal qaum, yaitu al-qaum fil awal pada contoh yang pertama, wa nas fi tsani, dan an-nas dalam contoh yang kedua. Wal kalamu ma'a dzalik, dan al-kalam berserta itu mujabun, mujab, tidak didahului oleh nafi atau syibhu nafi, nahyun atau istifham. Di adami taqaddumi nafin aw shibhu, karena tidak ada didahului oleh nafi atau syibhu nafi.
fawajaba nasbuhuma, dan wajib keduanya mansub. Hadhihi hiyal halah al-ula, ini keadaan yang pertama, wujubun nasbi 'ala al-istitsna. Wa in kana al-kalamu sabiq taman manfi, jika kalam sebelumnya itu tam manfi, jaza fihi al-itba', boleh al-itba' sebagai tabi' 'ala al-badaliyah, sebagai badal, awin nasbu atau nasab 'ala al-istitsna. Ini keadaan yang kedua. Nahu qaulika maqamal qaumu illa zaidan. Di sini tam dan di sini manfi. Maka boleh sebagai badal. Fazaidun mustasnan min kalamin tamin li dzikril mustathna minhu, adalah mustasna dari kalam yang tam karena disebutkan mustathna minhu. Wa huwa al-qaum, yaitu al-qaum. Wal kalamu ma'a dzalik manfi, dan dengan dalam keadaan itu pula al-kalamnya itu keadaannya itu manfi juga, li taqaddumi ma'an nafiyah, karena didahului oleh ma'an nafiyah. Fayajuzu fihi al-itba', maka boleh pada kalam itu al-itba' sebagai badal. Fataqulu illa zaidun birraf'i, sebagai badalu ba'din min kul. Li'anna al-mustatha minhu marfu, karena mustatha minhunya marfu. Wa badalu marfu marfu. Wa yajuzu fihi ala qillatin nasbi ala al-istithna, dan boleh pada kalam itu sebagai ala qillatin nasbi illah. Wa yajuzu fihi ala qillatin, dan boleh pada kalam itu ala qillatin, berarti jarang ya. An-nasbu 'alal istitsna, mansub 'alal istitsna. Tapi ketika kita bilang ketika mustasna minhu-nya, ketika mustasnanya itu bukan min jinsil mustasna minhu, wajib an-nasbu. Fataqulu ila zaidan hadhihi hiya al-halah ats-tsaniyah. Wa in kana al-kalamu sabiq naqisan. Di kalam yang terdahulu sebelum ila naqis, wala yakunu ila manfiyan, dan pasti manfi, kana al-mustatsna, sebetulnya ya bisa kita bilang mustatsna, sebetulnya tidak ada hukum istisna ya. Kana al-mustatsna, maka mustatsna itu ala hasabi ma qabla illa min al-awamil, berdasarkan apa yang sebelum ila di antara awamil. Fa in kana al-amilu yaqtadi ar-raf'a 'ala al-fa'iliyah rafa'tahu 'alayha. Jika amilnya itu menuntut rafa sebagai fa'il, maka kamu rafa'kan isim setelah ila itu sebagai fa'il. Nahu ma hawara ila aliyun. Hawar itu meminta Ali untuk marfu, maka kita jadikan dia fa'il dan dia marfu. Wa in kana al-'amilu yaqtadi nasba 'ala al-maf'uliyah nasabtahu 'alayha. Dan jika amil itu menuntut nasab sebagai maf'ul, maka kita nasabkan sebagai maf'ul bih. Nahu ma ra'aitu ila aliyan. Ra'aitu itu meminta Ali untuk mansub, kita kasih saja. Wa in kana al-kalamu yaqtadi al-jar bi harfin min hurufil jar jarrartahu bihi, nahu ma maratu ila bizain, hadhihi al-hala ats-tsalitsah. Jika amilnya itu menuntut jar dengan huruf di antara huruf jar, maka kita majurkan dengannya, dengan huruf jar itu. Nahu ma marartu ini membutuhkan huruf jar dan isim majur, maka kita berikan ma maratu illa bizaidin. Hadhihi al-hala ats-tsalitsah. Ini keadaan yang ketiga. Baik, beres itu hukum al-istitsna setelah illa. Al-mustatsna bi ghair wa akhwatiha. Mustatsna dengan ghair dan saudara-saudaranya. Qala wal mustatsna bi siwa wa suwa wa sawa wa ghair majrurun la ghairu. Mustatsna dengan siwa, suwa, sawa dan ghair majrurun la ghairu. Tidak ada yang lain. Jadi yang kita kecualikan pasti majrur. Sebagai apa? Sebagai mudhafun ilaih ya. Kenapa? Karena dia isim. Wa aqulu, dan saya katakan, al-ismu al-waqi ba'da adatin min hadhihi al-adawat al-arba' yajibu jarhu bi idhafati al-adat ilaiha. Isim yang terletak setelah adat min hadhihi al-adawat yang 4 wajib majrur karena diidhafahkan adat ini kepadanya. Jadi siwa, suwa, sawa, ghair sebagai mudhaf dan mustatsna itu sebagai mudhaf ilaih. Amal adatu nafsuha fa innaha ta'khudhu hukmal ismi al-waqi' ba'da ila. Adapun adat itu sendiri, yaitu siwa, sawa, suwa, ya, ghair ya. Fa inna, maka sesungguhnya maka sesungguhnya adat itu ta'khudhu mengambil hukmal ismi, hukum isim al-waqi' yang terletak ba'da ila setelah ila, ala tafsil berdasarkan rincian alladzi sabaqa yang telah lalu. Fa kana al-kalamu taman mujab nasabtahu wujuban 'ala al-istitsna. Jika kalam itu tam mujab, maka kita mansubkan wajib sebagai istitsna. Nahu qama al-qaumu ghayra zaidin. Wa in kana al-kalamu taman manfi atba'taha lima qablaha aw nasabtaha. Jika kalam itu tam manfi, maka kita itba'kan kepada sebelumnya atau kita mansubkan. Ma yazuruni ahadun ghairul akhyari, maka kita itba'kan kepada ahad. Au ghairal akhyar, maka kita mustasnakan dari ahad.
in kana al-kalamu naqisan manfi, di sini pasti manfi naqis itu. Jika kalam itu naqis dan manfi, ajraytaha, maka kita berlangsungkan, kita gunakan ala hasabil awamil, berdasarkan awamil nahwu, la tattasil bi ghairil akhyar. La tattasil ini membutuhkan jar wal majrur bi ghairi al akhyar. Seperti itu. Al-mustathna bi'ada wa akhwatiha. Qala wal mustathna bi khala wa ada wa hasha, dan mustathna bi khala wa ada wa hasha yajuzu nasbuhu wa jarruhu, boleh mansub, boleh majrur. Kalau nasab dia sebagai fi'il, fa'ilnya dhamir mustatir wujuban taqdiruhu huwa, dan dianya sebagai maf'ul bi, wa jarruhu dia sebagai isim majrur. Nahu qamal qaumu khala zaidan, berarti sebagai maf'ul bi, khalanya fi'il. Wa zaidin berarti khalanya huruf jar, zaidinnya isim majrur. Wa ada amran wa amrin wa hasya baqran wa bakrin. وأقول الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الثلاث يجوز لك أن تنصبه. Isim yang terletak setelah adat di antara adat-adat yang tiga ini boleh bagimu an tansibahu, boleh kamu mansubkan. Wa yajuzu laka an tajurrahu, dan boleh bagimu untuk memajrurkannya. Wasirru, dan rahasianya fi dzalika, pada hal itu, an hadhil adawati, bahwa adawat-adawat ini tusta'malu af'alan taratan wa tusta'malu hurufan taratan ukhra ala ma sabaq, bahwa adawat ini kadang-kadang digunakan sebagai fi'il, kadang-kadang digunakan sebagai huruf, ala ma sabaq, berdasarkan yang telah lalu. Fa in qaddartahunna af'alan nasabta ma ba'daha ala annahu maf'ulun bih. Jika kita takdir mereka itu sebagai fi'il, maka kita nasabkan isim setelahnya sebagai maf'ul bih. Wal fa'il dhamir mustatir wujuban, dan fa'il itu dhamir mustatir takdiru huwa ya wujuban. Wa in qaddartahun, dan jika kita takdir mereka itu sebagai hurufan, khafadta ma ba'daha ala annahu majrurun biha. Kita mahfudkan, kita majrurkan isim setelahnya sebagai isim majrur atau sebagai isim majrur olehnya. Wa mahallu hadza taraddud fima idza lam tataqaddam alaihinna ma masdariyah, dan keadaan atau tempat taraddud, keraguan, bukan keraguan ya, kita bilangnya ada zaidan atau ada zaidin, fima, dalam hal apa-apa, idza, ketika lam tataqaddam, tidak mendahului alaihinna, kepada adawat-adawat itu, khala ada dan hasya, ma al masdariyah, ketika tidak ada ma masdariyah, maka kita bingung, khala zaidan atau khala zaidin, sebetulnya boleh dua-duanya. Fa in taqaddam, dan jika mendahului ala wahidatin minhunna, kepada salah satu di antara yang tiga itu, yaitu ma, hadhihi, ma itu sendiri, wajib nasbu ma ba'daha, maka wajib isim setelahnya mansub. Kenapa? Wasababu dzalik, dan sebab hal itu, annama al-masdariyah, bahwa ma al-masdariyah la tadkhulu ila 'ala al-af'al, itu tidak masuk kecuali kepada fi'il-fi'il. Maka wajib kalau ada hasya itu sebagai fi'il. Fahunna af'alun albattah daiman in sabaqathunna, dan mereka itu adalah fi'il pasti, in sabaqatha, jika ma masdari itu mendahuluinya. Fanahu qamal qaumu khala zaidin atau zaidan, yajuzu fihi nasbu zaidin wa khafduhu, boleh zaidin atau zaidan ya. Wa nahu qamal qaumu ma khala zaidin, la yajuzu fihi illa nasbu, dan tidak boleh pada kalimat ini kecuali mansub zaidan, nasbu zaidin ya, illa nasbu zaidin. Wallahu subhanahu ta'ala a'la wa a'lam. Seperti itu Mahat. Itu dia pembahasan al-istisna. Jadi nggak sulit Mahat ya, nggak sulit. Sekali lagi sekarang Ana memperkenalkan apa itu al-ajurumiyah ya Ummahat ya. Memang untuk pertama kali apapun, bukan al-ajurumiyah saja, pelajaran apapun, ketika pertama kali memang terasa sulit. Maka ada bahasa Arab namanya darosa. Darosa itu sudah hilang barunya. Darosa saub, sudah lusuh, sudah tidak baru lagi. Maka darosul kitab, saya telah mempelajari kitab, maksudnya adalah segala apa yang ada di kitab itu bukan baru lagi untuk saya. Jadi makna darosul kitab berarti kita sudah mengulang-ulangnya, kaidah tersebut sudah bukan baru
bagi kita, maka berhak kita bilang darasul kitab. Tapi kalau kita baru pertama kali belajar, kemudian jarang murojaah, kemudian kita baca kembali buku tersebut, ketika kita buka misal di tengah-tengah, ternyata kita dapati, wah, ini kaidah kok terasa baru kembali, maka sebetulnya kita belum darasa, ya, belum mempelajari kitab tersebut. Seperti itu, Ummahat. Baik, silahkan ada pertanyaan, Ummahat. Novi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan, Ummahat, ya. Syukran jazilan kepada umat yang telah menyempatkan hadir. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi meninggalkan grup Ummahat. Tafadhol Ustaz.